Kita mulai dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Yasdin dan Bapak Oni yang saya hormati. Pagi ini kita akan masuk ke bagian lain dari proses PPG ini, yaitu uji komprehensif mahasiswa PPG tahun 2021. Nah, secara singkat saya akan menjelaskan teknis pelaksanaan dari proses uji komprehensif ini. Jadi di ujian ini atau di bagian ini atau di kesempatan ini kegiatannya kita bagi dua, Pak. Jadi yang pertama yaitu Bapak diminta untuk mempresentasikan atau mengajar seperti mengajar dalam kelas kan seperti itu. Itu kami beri waktu tidak lebih dari 20 menit. Nah, setelah itu pada sesi yang kedua kami secara bergantian, baik saya maupun Pak Yasdin, akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pengetahuan pedagogik Bapak, begitupun dengan pengetahuan materi yang Bapak ajarkan. Nah, dalam penilaian itu ada 5 poin yang kami ingin gali, yang kami ingin kritisi. Ya, kira-kira yang pertama itu yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pengetahuan esensial. Kemudian yang kedua, pengetahuan materi yang sifatnya advance. Kemudian yang ketiga, penguasaan materi pedagogik. Kemudian yang keempat, materi berbasis HOTS, dan yang kelima adalah penguasaan materi yang terintegrasi dengan TPACK-nya. Nah, setelah itu waktu yang kita butuhkan untuk kegiatan ini ya tidak lebih dari 50 menit. Tapi efektifnya kita bisa pakai ya tidak kurang atau tidak lebih dari 45 menit, karena ada spare waktu 5 menit untuk kita bisa beralih ke peserta yang lainnya. Kira-kira gitu Pak Oni. Ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita mulai? Iya Pak, cukup dimengerti Pak. Ya, jadi saya minta Pak Oni presentasi atau mengajar yang biasa saja Pak, yang Bapak lakukan di sekolah. Ya, santai saja Pak. Ya, jadi Bapak kan ini sudah ngajar, ini tidak berapa tahun sudah ngajar Pak? 10 tahun ya? Iya Pak. Ya, itu kan sudah cukup lama, itu artinya ya lakukanlah seperti yang Bapak lakukan dalam kelas itu. Itu Pak ya? Iya Pak. Ya, bisa dimulai Pak? Iya Pak, siap Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu lagi, meskipun saat ini kita berjumpa di lewat layar HP maupun monitor, tapi tidak mengurangi keabsahan kita untuk proses belajar mengajar. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk diberi kemudahan dalam proses belajar ini. Doa kita mulai. Selesai. Ya, anak-anak, gimana kabarnya semua? Baik, alhamdulillah. Oh ya, untuk pertemuan terakhir kita masih ingat materi pembelajaran kita kemarin, pertemuan terakhir. Oh ya, materi belajar kita kemarin adalah klasifikasi engine. Untuk diingat ya, anak-anak semua, itu sudah Bapak kirim di lewat grup WhatsApp link absensi untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalau kalian sudah ingat harus mengisi link itu sebagai data pribadi Bapak untuk mengetahui kehadiran saya. Bisa dimengerti anak-anakku semua? Oke. Untuk hari ini yang kita bahas adalah materi identifikasi engine 4 langkah dan 2 langkah. Oke. Kira-kira hubungannya apa anak-anak antara klasifikasi engine dan identifikasi mesin 2 langkah dan 4 langkah? Ya, sangat berhubungan anak-anak semua ya. Karena sebelum kita masuk ke materi engine 2 langkah dan 4 langkah ini, klasifikasi engine adalah membahas tentang internal combustion engine dan external combustion engine. Di mana
yang bisa kita gunakan setiap hari, yang masuk dalam 2 langkah dan 4 langkah, ini adalah salah satu dari internal combustion engine. Oke ya, saya share dulu anak-anak. Ya, bisa dilihat kan? Itu ada mapel teknologi dasar otomotif mesin 2 langkah dan 4 langkah. Kompetensi dasarnya adalah memahami cara kerja engine, mesin 2 langkah dan 4 langkah, dan menjelaskan cara kerja mesin 2 langkah dan 4 langkah. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini itu adalah melalui proses ceramah, peserta didik dapat membaca buku dan berdiskusi sehingga mampu menyimpulkan cara kerja engine 2 dan 4 langkah dengan cermat dan teliti. Melalui proses ceramah ini dan menampilkan gambar pada slide PowerPoint secara visual, peserta didik dapat mengidentifikasi engine 2 dan 4 langkah secara cermat dan teliti. Melalui demonstrasi ini dan membaca modul serta berdiskusi, peserta didik mampu memeragakan cara kerja engine 2 dan 4 langkah dengan kreatif dan bertanggung jawab. Melalui hasil data yang peserta didik buat dan diskusi dapat menggolongkan cara kerja engine 2 dan 4 langkah berdasarkan contoh dan mandiri dan percaya diri. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, kenapa toh kita perlu memahami engine 2 langkah dan 4 langkah? Padahal materi yang saat ini itu dunia itu semakin canggih sekali, Mas. Kalau dulu ya, kita kalau lihat motor mogok atau mobil mogok, kita pasti akan mendeteksi itu kerusakan tuh mulai dari A, dari B, dan lain-lain. Saat ini, dengan kemajuan teknologi saat ini, itu kita bisa melihat dengan HP saja, kita bisa mengecek, oh motor ini ternyata sistemnya yang rusak, sistem bahan bakar atau dan lain atau yang lain. Nah, dan motor dan engine 2 langkah dan 4 langkah ini adalah dasar, Mas. Dasar. Berarti gimana ya? Kalau kita mau belajar ilmu yang lebih tinggi atau yang terbaru, kita harus belajar mulai dasar. Kita nggak bisa belajar mulai dari langsung EVIS misalnya gitu. Kita harus bertahap, kita tahu 4 langkah, 2 langkah dulu. Terus setelah itu kita tahu sistem yang dasar yaitu konvensional dan lain. Jadi semua itu bertahap, Mas. Oke. Bisa dipahami kan anak-anak semua? Oke. Baik. Saat ini Bapak punya cerita. Nah, pada suatu hari si Amin dan Budi sedang jalan-jalan di pagi hari. Kemudian dari belakang kelewat sebuah motor. Motor itu mengeluarkan asap yang tebal dari knalpotnya. Amin bertanya, Bud, ada apa tuh motor? Kenapa keluar banyak asap? Budi pun tidak tahu, dia harus jawab apa. Kemudian dari arah yang berlawanan, sebuah motor lagi lewat. Tapi dia tidak tahu, mengapa motor itu kok tidak ada keluar asap. Si tahu juga tanya Budi kepada Amin. Saya tidak tahu, Min, kenapa yang barusan lewat ini tidak ada asapnya ya, Min? Nah, dari dua masalah ini, kira-kira anak-anak bisa tahu apa? Kenapa motor yang satunya itu ada asapnya? Kenapa motor yang satunya tidak asap? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Oh ya, apa Mas? Oh ya, satunya mereknya Suzuki, satunya Honda. Terus ada lagi yang menanggapi? Ya,
Satunya Kawasaki, satunya Yamaha. Ya. Ada lagi Mas yang mau menambahkan? Oh ya. Oh, motor 4 tak dan 2 tak. Baik, baik. Semua jawaban itu benar, Mas. Ya, karena itu motor benar. Yamaha itu 2 tak. Dan Suzuki juga 2 tak. Honda tadi juga 4 tak. Terus untuk lebih detailnya, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kita mulai dari sejak motor bensin. Nah, sejarah motor bensin ini dialami Nikolaus August Otto. Itu dia adalah penemu mesin pembakaran dalam asal Jerman. Patennya Otto dibuat tak berlaku ketika pada tahun 1866 saat ditemukan penemuan lain, yaitu Alphonse Bay de Rocas yang telah membuat asas putaran 4 tak dalam selebaran yang diterbitkan sendiri. Nah, itu adalah sejarah dari motor bensin. Nah, apa itu motor bensin? Nah, sebuah motor bensin itu adalah motor pembakaran dalam. Apa ya Mas, pembakaran dalam itu tadi? Ya, kalau dalam bahasa itu adalah internal combustion engine. Yaitu motor pembakaran yang menggunakan nyala busi untuk proses pembakaran. Karena itu, motor bensin disebut juga sebagai spark ignition engine atau motor apa? Motor yang menggunakan pengapian. Berarti motor itu nggak akan bisa nyala kalau tidak ada api dari busi. Oke, kita lanjutkan. Ada 2 jenis dari motor bensin. Ada bensin 2 langkah. Ada mesin bensin 4 langkah. Seperti yang di awal tadi ya. Kenapa motor itu keluar asap? Satunya kok tidak? Nah, satunya tadi itu adalah motor bensin, mesin bensin 2 langkah. Dan mesin bensin satunya adalah mesin bensin 4 langkah. Kok bisa 4 langkah? Ya, langkah. Atau di bahasa yang lain, Mas, ada yang bilang langkah, stroke, sama, tak, semua itu adalah langkah. Makanya kan ada orang sakit, ya Mas. Orang sakit tak bisa kena stroke, dia kan nggak bisa melangkah. Nah itu saja. Kalau kita penjabaran di lingkungan sehari, oh bapak sakit apa? Sakit stroke. Oh dia kan nggak bisa melangkah. Nah, mungkin karena itu langkah, stroke itu sama Mas. Cuma beda dari saja bahasa. Oke Mas, sekarang kita lanjut ya. Kita masuk ke motor bensin 2 langkah. Motor bensin 2 langkah ini lebih dikenal 2 tak. Merupakan motor bensin yang prinsip kerjanya di mana satu putaran poros engkol menghasilkan 2 langkah kerja. Jadi kenapa kok 2? Nah, langkah piston itu, piston di luar tuh Mas, ada yang bilang piston, shaker, torak. Nah, itu sama Mas bendanya. Sama. Tapi kalau kita bahas itu adalah apa? Apa? Oh ya, poros engkol menghasilkan itu ada piston juga bisa. Biasanya setiap buku saja Mas itu kadang ada yang berbeda. Nah, kita harus memahaminya itu Mas. Kenapa kok kita harus memahami? Karena nanti setelah kita lulus dari SMK ini kan kita bekerja di luar. Dan bukan tidak mungkin, bukan hanya bahasa teknik saja yang perlu kalian kuasai. Bahasa-bahasa bengkel, bahasa-bahasa industri, itu kalian harus menguasai semuanya. Karena itulah setelah nanti kelas 11, itu nanti kan kalian magang. Nah, nanti di sana kan kalian bisa mencari pengalaman gimana bahasa bengkel atau bahasa industri, bahasa sekolah, pakai bahasa teknik bagaimana. Itu nanti kalian akan belajar di sana.
Oke, anak-anak ya, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah komponen-komponen dari motor 2 langkah. Ada busi, silinder blok, transfer port, piston, batang piston, crankshaft, bak oli, dan intake dan exhaust port. Oke, next saja Mas ya. Nah, ini adalah gambar dari mesin 2 langkah. Komponen-komponen aja. Apa saja komponen yang ada di situ. Bisa diperhatikan. Ya. Ada tadi apa? Lubang buang, saluran transfer terbuka. Nah, ini 2 langkah ini. Kenapa dinamakan 2 langkah? Ya, karena langkahnya itu cuma langkah turun dan naik dari piston. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, ada 2 langkah. Langkah pertama itu adalah langkah hisap dan kompresi. Nah, pada langkah ini, piston bergerak dari TMB menuju TMA. Ketika piston bergerak, titik mati bawah hingga titik mati atas, ruang bilas yang ada di bawah piston menjadi vakum, sehingga udara atau oli itu otomatis masuk dan bercampur. Sedangkan di ruang pembakaran atau yang ada di atas piston itu, piston menekan dan terjadinya proses kompresi terhadap ruang bakar. Sehingga suhu udara dan bahan bakar itu tercampur, meningkat. Nah, ketika piston hampir berada di atas, busi itu memercikan bunga api sehingga itulah terjadi pembakaran, meledak, dan akhirnya berlanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah ekspansi dan buang. Nah, pada langkah ini, piston, karena tadi ledakan daripada busi tadi, dia dari TMA bergerak menuju TMB. Ya, karena piston bergerak dari atas ke bawah, ruang bilas atau yang di bawah piston menjadi mampat, sehingga campuran tadi terdorong ke ruang bakar. Tadi bahan bakar yang terhisap di poros engkol tadi naik ke atas karena dorongan yang ada di ruang pembakaran. Nah, selanjutnya proses langkah kerja akan kembali seperti berulang-ulang. Nah, itu adalah proses dari 2 langkah tadi. Ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kita lihat animasinya, Mas ya. Nah, ini adalah animasi dari mesin 2 langkah, di mana ada langkah. Nah, torak bergerak dari TMB ke TMA. Campuran udara dan bensin dikonversi dalam silinder. Campuran udara yang di bawah masuk. Nah, yang kedua adalah langkah buang, di mana setelah proses yang kedua atau langkah ekspansi tadi, piston bergerak dari TMB menuju TMA. Sisa pembakaran dibuang ke knalpot. Nah, yang di dalam langkah poros engkol tadi, dia naik ke atas menuju ruang bakar. Begitu selanjutnya. Nah, itu adalah proses 2 langkah. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Kalau gitu, sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Oke, bisa diperhatikan video ini.
Ya, ini adalah video dari motor bensin 4 langkah, di mana ada 4 kali langkah ya, anak-anak ya. Mulai dari langkah hisap, langkah buang, ini hisap, kompresi, kembali pembakaran, kemudian langkah buang. Begitu selanjutnya dan berulang-ulang. Nah, sambil mengamati video ini, tadi Bapak Guru sudah mengirimkan link yang bisa di-download. Nah, itu juga ada link YouTube dan juga link materi yang ada di aplikasi Google Room tadi. Ya, itu bisa dilihat. Karena tadi materi kan saya lihat Bapak kok kelihatannya tidak ada pertanyaan atau lain. Makanya untuk hal ini giliran Bapak yang membagi kelompok. Ya Mas ya, kemarin kelompoknya kan sudah dibagi ya. Ya kita bagi kemarin 3 kelompok. Nah, dari kelompok 1 mengerjakan definisi motor dari 4 langkah. Kelompok 2 cara kerja dari mesin 4 langkah. Dan kelompok yang 3 adalah perbedaan komponen mesin 4 langkah dan 2 langkah. Baik, silakan kalian berdiskusi, Bapak kasih waktu 10 menit. Nah, nanti habis ini salah satu dari kelompok mempresentasikan. Baik, sudah. Oke, terima kasih anak-anak semua sudah mempresentasikan materi. Oke, nah, pada motor 4 langkah, kenapa disebut 4 langkah tadi? Karena satu siklus kerjanya dilakukan 4 langkah, di mana ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Itulah kenapa dinamakan motor 4 langkah. Kalau 2 langkah tadi kan langkahnya cuma 2 langkah tok pistonnya. Sekarang itu 4 langkah. Nah, oke lanjutnya tadi penggunaan kelompok 2 dari kelompok 2 tadi adalah apa tadi? Oh ya, cara kerja dari mesin 4 langkah ya. Oke, dimulai dari langkah hisap. Piston bergerak dari TMA menuju TME dengan katup in membuka campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bakar. Kemudian yang kedua tadi, piston bergerak dari TMB menuju TMA dengan kedua katup menutup. Udara ditekan sehingga kompresi menjadi tinggi. Kemudian busi memercikan bunga api. Lanjut ke langkah usaha. Piston bergerak dari TMA menuju TMB karena daya ledak dari percikan busi. Oke, langkah buang tadi. Piston bergerak dari TMB ke TMA dengan katup X membuka. Sisa buang didorong ke saluran pembuangan. Oke. Nah, perbedaan tadi kelompok 3, manual mesin 2 tak tidak menggunakan katup, tapi menggunakan membran atau level untuk masuk ke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Ya. Oke. Bagus, bagus. Antara temannya yang bisa menanggapi? Ya, semuanya itu benar, Mas. Kalau mesin dari 2 langkah dan 4 langkah, itu bedanya itu cuma adalah dari langkah. Kalau cara kerjanya ya sama, tetap ada masuk, buang, masuk, itu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Untuk lebih
mengenal lagi mesin 4 langkah. Nah, ini Bapak punya animasinya. Di mana langkah hisap, piston masuk, piston dari TMA menuju TMB. Nah, dari katup buah atau pisapnya terbuka, udara masuk. Ya, di langkah pertama. Nah, langkah keduanya adalah langkah kompresi, di mana udara dimampatkan. Kedua katup tertutup. Ini katup ya, tertutup. Nah, setelah itu adalah langkah usaha, di mana hari hasil memper tadi kan sudah dibakar oleh busi, ada ledakan, sehingga mendorong pisang turun dari TMA menuju ke TMB. Oke, nah langkah yang terakhir itu adalah langkah buang. Ya, jadi mengerti kan semuanya? Oke, jadi inti dari motor dua langkah dan 4 langkah. Pak Oni, waktunya Pak Oni. Oh iya Pak, baik Mas. Sekarang kita langsung masuk di ini tuh untuk materi terakhir kita itu adalah tugas yang nanti kalian kirim di link yang Bapak kirimkan tadi. Nah, untuk materi selanjutnya itu yang sangat berkaitan dengan 4 langkah dan 2 langkah ini adalah materi selanjutnya adalah pembentukan logam. Nah, kalian bisa baca-baca modul yang Bapak kasih di LMS atau di Google Classroom tadi. Nanti kalian sebelum kita masuk pembelajaran selanjutnya, kita langsung bisa masuk ke materi. Oke, sampai di sini pembelajaran dari Bapak. Dan sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya supaya nanti ada keberkahan dalam pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Jangan lupa Mas ya, nanti absensinya tadi bisa screenshot ini dan dikirim ke link ya. Oke, saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Oni atas presentasinya. Iya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua dari kegiatan kita, yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk kesempatan yang pertama, saya beri dengan hormat kesempatan kepada Pak Yasdin. Silakan Pak Yasdin. Baik, terima kasih Pak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Oni yang berbahagia, selamat setelah sampai di ujian komprehensif ini. Mungkin tugasnya kami ini mencoba untuk menggali, mengembangkan lebih lanjut terkait dengan kemampuan secara pedagogik dan profesional yang Bapak telah sampaikan tadi, baik yang sifatnya dalam praktik pembelajaran maupun dalam penyusunan perangkat pembelajaran Bapak, Pak Oni. Pertama Pak Oni, di IPK-nya Bapak itu kan tertulis memeragakan. Yang memeragakan itu siapa sebenarnya Pak? Iya Pak. Iya, ditulis dimeragakan karena ini pembelajaran daring, jadi ya memeragakan tuh mungkin lewat visual Pak, lewat itu anak-anak nanti. Yang memeragakan siapa Pak? Nanti ya yang memeragakan anak-anak Pak. Anak-anak, mereka punya benda kerjanya. Untuk benda kerjanya mungkin di kehidupan sehari-hari Pak, lewat motor atau itunya Pak, orang tuanya Pak. Iya, nah teknisnya kalau ini pembelajaran daring, gimana menyiapkan itu Pak? Iya. Ya mungkin dengan melihat sekitar, mempelajari dengan ya Iya Pak, kalau pembelajaran daring itu kita sangat kesulitan Pak.
Makanya mungkin saat nanti pertemuan tatap muka kita anak-anak bisa langsung merasakan. Iya, jadi di daring ini sifatnya pengantar, nanti dibawa ke tatap muka. Nah, kalau Pak Oni sendiri, kira-kira misalnya, kalau tidak dibawa ke tatap muka, kira-kira gimana secara teknis membawa teori memeragakan itu ke kehidupan daring itu? Atau membawa ke kehidupan terdekat peserta didik sebagai sampel? Ya mungkin kalau dianalogikan pada tubuh manusia ya, kita bisa setiap hari makan, butuh energi, dan lain-lain. Nah, kalau pada kehidupan sehari di lingkungan sekitar itu kan banyak mobil, motor. Nah, itu kan bisa kita aplikasikan, didefinisikan. Oh, ini motor yang keluar asap, berarti tadi ini motor buatan, cara kerjanya seperti ini. Butuh oli samping, dan lain-lain. Itu Pak, kira-kira saya. Iya. Nah sekarang Pak, kalau misal kita bawa, tadi kan Bapak juga di IPK-nya itu kalau nggak salah ada membandingkan ya. Ya, Pak. Nah kira-kira kalau kita bawa ke tubuh manusia, itu bisa nggak sebagai contoh perbandingan untuk menjelaskan motor 2 tak dan 4 tak itu? Kalau di dalam tubuh manusia itu kan sifatnya umum, Pak. Nggak ada dua tak dan empat tak, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Nah, misalnya kalau orang buang angin itu Pak, Oh iya, mungkin buang angin apapun. Iya Pak, bisa Pak. Mungkin dengan orang buang angin, dengan orang yang buang air besar itu mungkin Pak. Dianalogikan seperti itu Pak. oke kira-kira gitu. Nah, Ya, kalau misalnya saya bawa ke contoh yang tadi manusia itu, loh kok biasanya ada yang misalnya ada juga motor 4 tak itu yang berasap, ada juga yang enggak itu, Pak. Kenapa bisa gitu, Pak? nah kalau masuk ke jadi seperti itu, kalau motor patak itu bisa berasap, itu berarti kan ada komponen-komponennya juga rusak Pak. Seperti ada kebocoran oli dan lain-lain. Kenapa Ya, bisa bisa. terjadi kebocoran Nah, oli? mungkin karena sel katupnya bocor atau ring pistosnya sudah aus, dinding silindernya, atau bisa gini kategorikan ke anak-anak dari suara Pak. Kalau suara motor 2 tak itu kan lebih keras Pak. Nah, gitu. Kalau di motor 4 tak durasi atau usia kendaraan itu ngaruh nggak sih, Pak, terhadap asapnya? Sebenarnya sih kalau dari segi kalau usia sih tidak pengaruh Pak. Yang pengaruh itu tergantung pemakaian. Kalau itu Oke. motornya meskipun lama tapi kalau jarang dipakai dan pemakaiannya enggak gitu itu yang tetap belum apa usia-usia komponennya kan masih relatif muda. Gitu. Nah, ini terkait dengan siklus. Sama sih nggak sih, Pak? Siklus antara motor 2 tak dengan 4 tak. Tadi ada kan Bapak singgung tadi itu siklus okto. Siklusnya itu sih bedanya cuma langkahnya Pak. Kalau mulai dari langkah hisap dan lain-lain itu hampir sama Pak. Pasti dalam proses itu ada langkah hisap, ada langkah kompresi, dan ada langkah usaha dan buang Pak. Cuma kalau dalam 2 tak itu kan dalam satu langkah itu dua kerja sekaligus Pak. Dua apa? Ya, dua kali langsung. Kalau 4 tak kan satu kali langkah berarti dia cuma satu kali melakukan usaha. Itu jumlah silinder ngaruh nggak sih, Pak? Jumlah silinder sama Pak, nggak ada pengaruh Pak. Nah, pernah lihat motor gede, Pak? Iya Pak. Itu gimana itu, Pak? Moge. Nah, kalau motor moge kan biasanya kan tetap beda, Pak. Satu piston itu semisal kalau 4 silinder itu kan pasti malam baginya itu berarti kan ada yang hisap, ada yang buang, ada yang kompresi, dan ada yang usaha. Tapi Jadi ya tiap silinder baginya beda ya. ya, Kalau yang di motor yang pabrikan-pabrikan biasa yang Bapak sebut tadi itu baginya ada fungsi yang sama gitu. nah, kalau pasnya gini Pak, kalau kenapa silinder itu dibuat banyak itu kan supaya getarannya kan tidak terlalu besar Pak. Artinya enggak
Nggak sama-sama ketika kalau satu silinder kan ada langkah yang namanya apa? Kompresi dan nyat. Nah, kalau sama-sama kompresi itu kan kalau di dua silinder sama, itu kan berarti ledakannya sama, Pak. Tapi kan nggak ada gunanya kalau dibuat dua silinder kalau tetap sama-sama langkahnya, Pak. Jadi langkahnya pasti beda. Cuma tetap 4 langkah. Gitu. Oh gitu, Pak Oni. Baik, yang terakhir Pak Oni, kalau dengan penyampaian secara profesional, kira-kira menurut Bapak daring itu mampu apa namanya meningkatkan high order thinking skill peserta didik nggak menurut Bapak? Kalau pembelajaran daring itu kalau di SMK itu menurut saya masih kurang. Nggak bisa menciptakan high order thinking skill. Ya sih bisa tinggal tinggal apa ya? Pengelolaannya, Pak. Iya, kalau nggak bisa Pak, jangan lakukan pembelajaran daring berarti. Iya, Pak. Saya kan kalau kita di SMK itu orang mau nggak mau kalau kita apa ya? Kita selalu pembelajaran daring itu anak-anak nggak kurang mampu, Pak. Bisa. Aslinya kan kalau prakteknya yang dibutuhkan, Pak. Makanya tetap di sekolah kami itu kan mengusahakan tatap muka, Pak. Meskipun itu cuma 25%, Pak. Oke. Jadi nggak bisa ya daring itu high order thinking skill ya Pak? Ya, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bisa apa nggak Pak? Bisa, Pak. Bisa. Ya, contohnya? Ya, dengan penerapan sehari-hari ke lingkungan peserta didik, Pak. Apa itu Pak? Baik, untuk berikutnya nanti akan digali lebih banyak oleh Pak Marten. Saya pikir ini butuh apa namanya ketegasan untuk menjawab ini Pak Oni. Iya, Pak. Pembelajaran daring itu kontributif terhadap WhatsApp apa enggak sih? Baik, saya pikir begitu Pak sebagai pengantar untuk Pak Oni sebagai bahan pembanding. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Marten. Terima kasih Pak Yastin atas respon dan masukannya. Pak Oni, Iya, Pak. tadi di kesempatan pertama Pak Yastin sudah banyak menggali, baik itu terkait dengan pengetahuan profesional Bapak, terlebih tentang pengetahuan pedagogik Bapak. Nah, sekarang saya hanya ingin menambahkan atau bahkan menggali lebih jauh tentang apa yang Bapak sampaikan tadi. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ya, yang pertama mungkin tentang apresiasi saya. Jadi menurut saya performance Bapak Oni ini untuk penampil pertama kali ini ya saya kira cukup bagus. Hal yang saya bisa apresiasi yang pertama bahwa Bapak sudah menyampaikan materi secara runut. Jadi kalau kita itu ngajar itu kan kita selalu berupaya menyampaikan materi itu dari sesuatu yang sangat umum yang mudah dipahami oleh siswa sebelum sampai pada hal-hal yang agak rumit yang memang membutuhkan pemikiran. Itu kan yang Bapak tampilkan tadi dan saya lihat itu bagus. Kemudian yang kedua, eh, apa namanya ini? Dalam penyampaian materi Bapak itu saya kira di dalamnya sudah mengandung host tadi kan itu. Mungkin Bapak tidak sadar itu, tapi saya menangkapnya seperti itu. Jadi tadi ada beberapa hal yang Bapak sampaikan yang secara tidak langsung mengajak siswa untuk berpikir secara kritis. Tadi kan ada Bapak cerita itu kejadiannya. Anak-anak, kalau ada begini-begini kenapa ini kan begitu. Itu kan secara tidak langsung mengajak siswa untuk berpikir kritis, menganalisa itu kenapa ya. Itu Pak ya. Iya, Pak. Kemudian Bapak juga menyampaikan materinya ya saya kira artikulasi kata-katanya bagus, kemudian apa namanya frekuensinya bagus, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, itu juga perlu. Itu juga perlu cuman kelihatannya semangatnya kurang, Pak. Jadi kalau bisa semangatnya itu ditambah, Pak. Malah kalau Iya. tidak ya kelihatan tegas kita. Saya kalau ngajar selalu gitu, Pak. Jadi
Kadang ada siswa yang ngantuk-ngantuk ya sudah pasti melek matanya itu. Iya. Itu Pak. Kemudian terlepas dari semua itu Pak, saya ada beberapa kritikan terhadap apa yang Bapak sampaikan. Yang pertama itu tentang media yang Bapak gunakan ini. Nah ini terkait dengan TPACK-nya ini kurang ini Pak. Bapak hanya menyampaikan media dengan sejumlah kata-kata yang bagi saya itu membuat siswa tidak tertarik untuk membaca itu. Yang kita ajar ini kan orang yang sudah pandai membaca semua Pak. Jadi biasanya siswa itu lebih tertarik dengan gambar-gambar yang kita bisa jelaskan lebih lanjut. Kalau hanya gambar kosong gitu, terus bagian-bagian tertentu saja yang kita sebutkan, nah dia akan tertarik itu. Yang bagian itu apa namanya? Nah itu kan mereka membutuhkan penjelasan dari Bapak, sehingga mereka akan tertarik untuk menunggu penjelasan itu. Gitu Pak ya. Iya, Pak. Kemudian yang kedua ini, kita dalam menyampaikan materi, menyampaikan statement, itu harus jelas Pak. Tadi saya tangkap pada pernyataan Bapak seperti ini. Contoh, motor tidak bisa menyala kalau tidak ada api. Nah, dari pernyataan itu apa yang bisa Bapak tangkap itu? Motor tidak bisa menyala kalau tidak ada api. Iya. Nah, siswa kan akan berasosiasi bahwa motor itu bisa dibakar. Yang dibakar itu apa sebenarnya, motornya atau bahan bakarnya? Iya. Nah, itu kan yang seperti itu. Jadi ya apa namanya, kata-kata atau statement yang kita buat ya kalau bisa ya berdasarkan teori lah. Jangan kita hanya berasumsi yang justru menimbulkan persepsi lain terhadap siswa sehingga dia bisa mengambil kesimpulan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Gitu Pak ya. Iya, Pak. Kemudian yang berikutnya, sebelum saya sampai ke pertanyaan Pak ya, ini saya mau gali banyak ini. Tadi sudah dibahas tentang RPP-nya itu. RPP coba Bapak lihat itu. Tadi kan Bapak sampaikan itu di apa yang dipertanyakan oleh Pak Yastin. Iya. Memperagakan. Memperagakan sementara yang Bapak kerjakan sekarang adalah belajar jarak jauh. Jadi kan itu kurang tepat itu katakannya. Gimana itu memperagakan? Sementara objek benda yang kita mau pakai itu kan agak sulit kita peragakan. Nah, bagaimana cara susun RPP-nya nih? Sampai ada kata-kata seperti itu kan kurang tepat itu bagi saya. Iya, Pak. Jadi sebaiknya itu diganti Pak, Iya, dicari Pak. ekuivalensi kata-kata yang cocok, yang setara dengan tingkat berpikir anak-anak di situ. Gitu Pak ya. Iya, Pak. Kemudian di IPK yang kedua di keterampilan itu saya lihat ada situ. Apa itu kata-katanya? Itu juga kurang tepat saya pikir Pak. Iya, Pak. Itu menggolongkan cara kerja, itu maksudnya seperti apa itu? Menggolongkan cara kerja. Saya kira kalau menggolongkan atau mengklasifikasikan ya tidak seperti itu Pak. Itu kan menggolongkan, itu kan sudah tingkatan C4 itu. C4 atau C5 itu. Nah, itu kan sudah, memang tingkatannya kan sudah berpikir hots itu. Tapi kan menggolongkan cara kerja itu bagaimana Bapak menjelaskan menggolongkan cara kerja? Menggolongkan itu biasanya atau mengklasifikasikan itu biasanya kalau ada beberapa option atau ada beberapa benda yang kita bisa golongkan bahwa ini masuk golongan ini. Kalau cara kerja itu kan bukan digolongkan Pak. Iya. Ngerti Pak Uni ya? Iya, Pak. Udah, nanti diganti aja itu Pak. Iya, Cari Pak. yang padanannya yang cocok itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mas. Nah, sekarang saya mau masuk ke pertanyaan Pak. Jadi tadi materi esensialnya saya kira sudah kita bisa tahu sampai sejauh mana pengetahuan Bapak tentang itu. Saya hanya mau menggali lebih jauh tentang itu. Nah, di dalam motor bakar ini kan atau motor bensin ini kita biasa atau kita sudah familiar dengan kata-kata siklus. Itu kan Pak? Iya. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa motor 2 tak itu untuk menyelesaikan satu siklus butuh putaran engkol sebanyak berapa kali Pak? 2 kali, Pak. Nah, sekarang saya mau tahu lebih jauh yang Bapak maksudkan dengan siklus itu apa itu Pak? Itu kan dasar itu. Siklus itu adalah apa yang dilakukan di dalam engkol, Pak. Poros engkol, siklusnya. Ya. Jadi kalau begitu, iya Pak. Jadi kalau begitu siklus itu hanya terjadi dalam poros engkol Pak. Di luar poros engkol tidak ada siklus. Iya. Hah? Yang... Nah ini saya kira yang hal-hal dasar seperti ini perlu kita pahami Pak, supaya pada saat kita ngajar semua hal yang kita sampaikan itu nyambung dan gampang dimengerti oleh siswa.
Kan gitu, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Coba terangkan ke saya, Pak. Itu siklus itu apa kira-kira? Siklus itu kan proses itu, Pak ya. Iya, Ada awalnya dan proses, ada Pak. akhir, ada awalnya dan ada akhirnya. Bagaimana dengan materinya? Materi itu ya katakanlah bahan bakarnya atau apanya. Iya, Pak. Coba Bapak lihat itu di prinsip kerja apa motor bensin itu kan dia pakai pendekatannya itu kan untuk menghitung dayanya, menghitung kinerjanya itu kan kita pakai kan siklus Otto. Nah itu Iya, kan Pak. ada gambar-gambar itu kalau dari diagram TS maupun diagram VV-nya itu atau power dengan tekanan dan volume atau temperatur dan entropinya itu kan ada itu kan digambarkan itu dalam satu siklus itu kan diselesaikan oleh 4 langkah. Nah titik satunya kan ada sampai titik 4 sampai kembali lagi ke titik 1. Jadi proses siklus itu ya berawalnya dari 1 dan berakhirnya dari 1 juga. Kan begitu. Itu kan menyelesaikan satu siklus. Nah nanti Bapak bahasakan sendiri. Seperti apa itu pengertian siklus. Gitu Pak ya. Iya, Pak. Kemudian yang berikutnya yang saya mau tanya ini. Apa ya. Kan gini Pak. Bapak ini kan banyak bicara tentang motor bensin. Motor bensin Pak ya. Nah, Iya, Pak. diasumsikan bahwa bensin itu terbakar pada saat menerima percikan api dari busi. Iya, Pak. Tapi kan kondisi realnya kan tidak selamanya seperti itu, Pak. Iya, Pak. Itu kenapa Pak biasanya seperti itu, Pak? Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Karena ada proses pemampatan, Pak. Ya, Pada saat kan bahan bakar dan udara yang dipampat saat kita kompresi, kemudian bakar oleh busi, Pak. aduh tidak begitu, Pak. Oh, nih. Coba Bapak ceritakan kronologisnya itu proses pembakaran atau proses kerja mesin 4 tak khususnya untuk bahan bakar bensin. Coba Pak dijelaskan secara singkat ke saya. Tadi kan ada langkah isap, Ya, mati atas ke titik mati bawah, terus langkah kompresi. Itu yang dikompresi itu apa itu? Yang diisap itu apa itu? Kan bahan bakar gitu. dan udara, Pak. Terus pada langkah kompresi, yang dikompresi, Bahan bakar dan udara yang dihisap tadi, Pak. ya bagaimana kondisinya itu? Bagaimana kondisinya atau orientasinya kita terhadap campuran itu? Apa gunanya itu sebenarnya itu diisap itu dalam kondisi seperti itu? Dan apa yang diharapkan dari campuran itu? Kan begitu. Iya, Pak. Dalam campuran itu nanti kan ada bahan bakar dan udara dan dipampatan sehingga bisa dibakar, Pak. Dan itu kan juga tergantung campurannya, Pak. Mungkin yang kita kenal ada campuran yang kaya, miskin, atau kurus, dan ideal. Bukan begitu, Pak. Nah, untuk mencapai pembakaran sempurna itu, kan kita orientasinya kan mencampurnya itu pada saat dibakar tidak ada emisi kan begitu, tidak ada Ya, Pak. CO2-nya dan tidak ada emisi hidrokarbon yang lain. Sehingga campuran itu harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga dia bisa tercampur secara homogen. Ngerti maksudnya homogen itu, Pak? Seimbang. Bukan seimbang, ya seimbang juga sih bisa, tapi kan apa namanya tidak kontekstual. Yang dimaksud itu homogen itu bercampur secara merata, jadi susah lagi dipisahkan mana bahan bakar dan mana udara. Dalam kondisi itu kan campurannya kan sudah di fase lanjut karena sudah menerima tekanan, temperaturnya juga sudah naik sehingga pasalnya berubah dari cairan menjadi gas kan gitu. Ya, Pak. Nanti belajar lagi Pak ya. Iya, Pak. Makasih, Pak, ya masukannya. Ya. Nah, berikutnya yang saya mau tahu ini, jadi saya tidak kita tidak hanya mengenali atau mengidentifikasi dua jenis mesin ini dari cara kerjanya kan, tapi ada hal yang jauh lebih spesifik dan lebih penting kita tahu dari dua mesin ini. Nah, saya mau tahu kira-kira perbedaan mendasar dari dua mesin ini apa itu? Yang paling penting, baik itu emisinya, akselerasinya, dayanya, maupun konstruksinya. Nah, itu penting juga disampaikan ke siswa supaya siswa bisa mengambil kesimpulan bahwa inilah yang terbaik untuk saat ini. Iya, Pak. Kira-kira apa itu Pak Oni? Kalau dari segi konstruksinya itu perbedaannya kan kalau pada dua tak tidak ada katupnya, Pak.
tapi dia masuk belakangan lewat mekanisme poros engkol, Pak. Ya, saya sih begini Pak. Jadi kalau dalam kita merancang atau mendesain sesuatu, terutama yang terkait dengan bidang engineering, paling tidak ada 3 aspek yang kita perhatikan Pak. Ekonomis, kemudian reliability-nya, kemudian kontinuitasnya, kemudian dayanya, dan yang berikutnya itu emisi atau dampaknya terhadap lingkungan. Ya, ada 5 yang saya sebut ya. Iya. Nah, dan dari 5 pertimbangan itu kira-kira dari 2 ini yang mana ya? Paling tidak yang mana yang dari aspek lingkungan lah. Dari aspek lingkungan, kalau kita bicara tentang aspek lingkungan, tentu kita bicara tentang emisi yang dihasilkan. Bagaimana itu emisinya? Kalau emisi baguskan 4 tak, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena kan dalam 2 tak itu ada oli yang ikut terbakar, Pak, jadi menimbulkan polusi udara, Pak. Oh, jadi 2 tak itu menghasilkan emisi yang lebih Iya, lebih besar ya? iya, Pak. Ya. Terus bagaimana dengan konsumsi bahan bakar? Lebih boros 2 tak, Pak. Lebih boros ya. Jadi Iya, nah itu kan sudah aspek ekonomisnya kan tadi. iya, Pak. Dari segi konstruksi, yang mana yang lebih ribet, yang mana yang Lebih lebih ribet itu 4 tak, Pak. ya, betul ya. Kemudian dayanya, gimana dengan dayanya Pak? Daya Mana lebih yang besar 2 tak, Pak. ya, kenapa? Karena kan dalam siklusnya itu tadi kan kalau 2 tak kan yang 2 kali langkah sudah 1 siklus kerja, Pak. Ya, Jadi, terus akselerasinya mana yang lebih bagus? 2 tak, Pak. Kenapa? Ya karena tadi itu, Pak. Dia kan karena kalau semisal itu kan sudah 2 kali langkah sudah kerja, 4 tak kan 4 butuhkan 4 kali, itu 1 pembakarnya itu 4 kali gerakan, Pak. Ya, Kalau 2 langkah kan cuma 2 kali gerakan, makanya bagus. Terus dari sejumlah hal yang Bapak sudah sebutkan kan kelihatan itu. Kelihatan tadi mana keuntungan 2 tak dan mana keuntungan 4 tak. Jadi kenapa dikembangkan 4 tak, bahkan sekarang orang sudah kembangkan 6 tak itu lebih kepada efisiensi termalnya dan emisi yang dihasilkan. Jadi memang dalam kita mendesain, apalagi akhir-akhir ini, orang itu orientasinya ke lingkungan Pak. Karena kita sekarang kan ada dalam kondisi global warming kan itu. Iya. Jadi orang lebih cenderung ke sana, termasuk penggunaan bahan bakar ini. Bahan bakar, Bapak sudah belajar juga bahan bakar kan? Diversifikasi jenis bahan bakar. Ya, mestinya nanti belajar juga itu supaya kalau kita ngajar siswanya lebih kaya pengetahuannya tentang itu, tidak hanya melulu ke lihat-lihat gambar apa segala macam yang itu melulu kan bosan kita Pak. Iya, itu Pak ya. Iya, Saya kira Pak. cukup Pak. Iya, Saya kira cukup Pak One. Iya, Jadi waktu kita agak lewat berapa menit ini, paling tidak 10 menit, jadi agak panjang kita waktu yang kita butuhkan untuk ini. Nah, kita sudah berakhir, kita sudah ada di akhir kegiatan kita ini. Nah, saya mau sampaikan ke Pak Oni bahwa setelah ini kami berdua bersama Pak Yasdin akan berembuk menyimpulkan apa yang Bapak sudah sampaikan, apa yang Bapak sudah tampilkan. Nah, setelah itu kami akan berkesimpulan apakah Bapak berhak untuk lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kegiatan PPL, atau justru Bapak diminta untuk mengulang besok di ujian komprehensif besok hari Rabu. Iya. Itu Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak ya masukan dan terima kasih Pak Oni. Ya, makasih Pak ya. 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 Sabar aja menunggu Pak, berdoa sampai berdoa Pak ya. Makasih Pak. Ya Pak. Makasih Pak Yasdin juga ya Pak ya. Makasih. Silakan live Pak. Iya Pak.